Di pagi yang hujan deras di desa Karanganyar, Jawa Tengah, Adi berdiri gemetar di halaman rumah reyotnya saat sekelompok warga melempar batu kecil sambil berteriak, "Pergi dari sini, dasar Gai. Kamu tidak pantas mengasuh anak-anak yatim itu." Hanya dalam hitungan detik, 11 pasang mata anak-anak kecil berusia 5 hingga 12 tahun memeluk kakinya erat, air mata mereka bercampur hujan. Membuat dada Adi sesak tapi juga memberinya kekuatan untuk tetap tegak meski seluruh desa menolaknya. Adi, pria berusia 28 tahun dengan kulit sawo matang khas orang Jawa dan rambut hitam yang selalu acak-acakan karena kerja keras, tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah drastis sejak banjir bandang 2 tahun lalu. Saat itu panti asuhan desa hancur, dan sebagian besar anak yatim tidak punya tempat tujuan karena keluarga mereka ikut hilang atau terlalu miskin. Orang-orang desa memilih menutup pintu, tapi Adi, yang tinggal sendirian di rumah warisan orang tuanya yang sudah meninggal, membuka pintunya lebar. Ia mengumpulkan 11 anak yang tersisa, memberi mereka makan dari hasil bercocok tanam kecil-kecilan dan bekerja serabutan di sawah tangga. Awalnya desa hanya bergunjing pelan. "Dia Gai tapi baik hati," kata mereka. Tapi lama-kelamaan gunjingan berubah menjadi tuduhan. "Dia akan merusak anak-anak itu," teriak Pakert suatu hari di balai desa. Adi mendengar semuanya, tapi ia diam saja, memilih merawat anak-anak dengan sepenuh hati. Setiap pagi Adi bangun sebelum ajar. Ia memasak bubur jagung sederhana untuk 11 anak itu, membersihkan luka-luka kecil mereka, dan mengajari membaca dengan buku bekas yang ia beli di pasar. Siti, gadis kecil berusia 7 tahun yang paling pemalu, selalu tidur di sampingnya karena mimpi buruk tentang banjir. "Abang Adi, jangan tinggalkan kami," bisiknya setiap malam. Adi tersenyum, meski hatinya hancur. Ia tahu, sebagai pria Gai di desa konserati seperti ini, ia tidak pernah diterima. Dulu, saat ia masih muda, ia pernah jatuh cinta pada seorang pemuda di kota, tapi kisah itu berakhir dengan pengkhianatan dan ia kembali ke desa dengan luka yang tak pernah sembuh. Sekarang, anak-anak ini menjadi keluarganya, tapi masyarakat melihatnya sebagai ancaman. Hari itu, setelah insiden pelemparan batu, Adi membawa anak-anak masuk ke rumah. "Jangan takut, kita kuat bersama," katanya sambil memeluk mereka satu persatu. Tapi malam itu, ia duduk sendirian di teras, menatap langit gelap. "Kenapa aku harus begini, Tuhan? Aku hanya ingin memberi mereka rumah," gumamnya. Air matanya jatuh pelan. Ia ingat ibunya yang dulu selalu berkata, "Kamu harus menikah dengan perempuan, nak. Jangan bikin malu keluarga." Sekarang ibunya sudah tiada, dan adiknya yang tinggal di kota bahkan tidak mau bicara dengannya lagi setelah tahu ia mengasuh anak-anak yatim. "Kamu gila, Mas. Orang-orang bilang kamu pakai anak-anak itu untuk nutupin orientasimu," kata adiknya lewat telepon minggu lalu. Pagi berikutnya, Adi pergi ke pasar desa untuk membeli beras. Warga menatapnya dingin, beberapa bahkan berpaling. "Ibu-ibu di warung menolak melayani, kami takut anak-anak kami ikut-ikutan," bisik salah satu. Adi pulang dengan tangan kosong, perutnya keroncongan, tapi ia tersenyum saat melihat 11 anak menunggunya di depan rumah dengan bunga liar yang mereka petik. "Abang, kami buatkan teh panas," kata Riko, anak laki-laki berusia 10 tahun yang paling pemberani. Saat itu, Adi sadar, perjuangannya bukan hanya soal makan, tapi soal mempertahankan martabat mereka di tengah dunia yang menolak. Minggu berganti bulan. Adi mulai kehabisan uang. Sawah kecilnya tidak cukup untuk 12 mulut. Ia mencoba melamar kerja di peternakan sapi milik Pak Haji, tapi ditolak mentah-mentah. "Kamu bawa sial, Adi. Gai seperti kamu tidak cocok di sini," kata Pak Haji sambil mengusirnya. Malam itu, Adi menangis di belakang rumah, tangannya gemetar memegang surat tagihan listrik yang sudah telat 3 bulan. Anak-anak tidur nyenyak di dalam, tapi ia tidak bisa tidur. "Aku harus kuat untuk mereka," katanya pada dirinya sendiri.
Tapi dalam hati ia bertanya-tanya berapa lama lagi ia bisa bertahan sebelum desa benar-benar mengusirnya. Suatu sore, saat Adi membawa anak-anak bermain di sungai kecil di belakang desa, sebuah mobil pickup tua berhenti di pinggir jalan. Dari dalamnya turun seorang pria tinggi berpakaian kaos lusuh dan celana jeans, topi koboi miring di kepalanya. Kulitnya kecoklatan karena matahari, tangannya kasar penuh kapalan. "Permisi, saya Rian dari peternakan kuda Bukit Hijau. Ada yang bisa saya bantu?" tanya pria itu dengan suara dalam yang tenang. Adi terpaku. Ia belum pernah melihat orang seperti ini di desa mereka. Rian, koboi yang datang dari dataran tinggi, memiliki reputasi sebagai pria pendiam tapi baik hati. Peternakannya luas, penuh kuda-kuda yang ia rawat sendiri. Adi ragu, tapi anak-anak langsung mendekat, mata mereka berbinar melihat kuda-kuda di belakang truk Rian. "Abang, kuda," seru Siti. Rian tersenyum tipis, lalu menatap Adi lama. "Saya dengar cerita tentang kamu dan anak-anak ini. Desa ini keras, tapi saya punya kandang besar. Mungkin kalian bisa bantu merawat kuda, dapat makan dan tempat tinggal." Adi tidak langsung percaya. "Kenapa Bapak mau bantu kami? Orang-orang bilang saya." Rian mengangkat bahu. "Saya tidak peduli apa kata orang. Saya lihat kamu berjuang sendirian. Itu cukup bagi saya." Malam itu Adi tidak bisa tidur. Tawaran Rian seperti mimpi. Tapi ia takut ini jebakan, takut anak-anaknya akan kecewa lagi. Namun pagi harinya ia memutuskan untuk mencoba. Dengan 11 anak berjalan di belakangnya, Adi berangkat ke peternakan Bukit Hijau. Udara pegunungan sejuk, dan saat mereka tiba, Rian sudah menunggu di depan kandang kayu besar yang pintunya terbuka lebar. "Selamat datang di rumah baru kalian," kata Rian pelan. Adi melihat ke dalam kandang, melihat jerami bersih dan kuda-kuda yang tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa ada harapan. Hari-hari pertama di peternakan terasa seperti mimpi bagi Adi. Kandang kuda Rian luas, dengan atap seng yang kokoh dan halaman rumput hijau yang membentang hingga bukit. Anak-anak langsung jatuh cinta dengan kuda-kuda. Riko belajar memberi makan, Siti suka menyisir bulu kuda poni kecil bernama Bintang. Adi bekerja dari pagi sampai sore, membersihkan kandang, mengisi air, dan membantu Rian memperbaiki pagar. Tubuhnya lelah, tapi hatinya ringan. "Kamu kerja bagus, Adi," kata Rian suatu sore sambil memberikan segelas teh panas. Mereka duduk di bangku kayu di depan kandang, matahari terbenam mewarnai langit jingga. Adi tersenyum malu. "Terima kasih, Pak Rian. Saya tidak tahu harus bilang apa lagi." Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Berita tentang kepindahan mereka cepat menyebar ke desa. Pakert datang ke peternakan dengan sekelompok warga, wajah mereka merah karena marah. "Rian, kamu gila bawa Gai itu ke sini. Dia akan bikin peternakanmu rusak nama baik," teriak Pakert. Rian berdiri tegak, tangannya yang kasar memegang garu kandang. "Ini tanah saya. Saya yang putuskan siapa yang boleh tinggal." Adi berdiri di belakang, tangannya gemetar memeluk Siti yang ketakutan. Malam itu, setelah warga pergi, Adi mendekati Rian. Pak, saya bawa masalah." Rian menatapnya lama, mata coklatnya penuh pengertian. "Kamu bukan masalah, Adi. Kamu punya keberanian yang jarang dimiliki orang." Perlahan, Adi mulai membuka diri. Di malam-malam dingin, saat anak-anak tidur di kamar sederhana yang Rian sediakan di belakang kandang, Adi dan Rian duduk di teras, berbagi cerita. Rian bercerita tentang masa kecilnya di dataran tinggi Sumbawa, di mana ia belajar menunggang kuda dari ayahnya yang keras. "Ayah saya tidak pernah terima kalau saya berbeda," kata Rian pelan. Adi terkejut. "Berbeda?" Rian mengangguk. "Saya juga pernah merasa sendirian, Adi. Tapi saya pilih diam sampai sekarang."
Kata-kata itu seperti kunci yang membuka pintu hati Adi. Ia menceritakan tentang cinta pertamanya yang berakhir tragis, tentang bagaimana ia memilih pulang ke desa dan menyembunyikan diri. Sekarang anak-anak ini yang memberi saya alasan untuk hidup, katanya. Rian mendengarkan tanpa menghakimi, tangannya sesekali menyentuh bahu Adi dengan lembut. Tapi tidak semua berjalan mulus. Adik Adi, Sari, datang berkunjung suatu hari, wajahnya penuh amarah. Mas, kamu bikin malu keluarga. Sekarang kamu tinggal dengan koboi itu. Orang-orang bilang kalian aneh. Adi berdiri di depan pintu melindungi anak-anak di dalam. Sari, ini rumah saya sekarang. Anak-anak ini keluarga saya. Sari pergi sambil menangis, meninggalkan Adi dengan luka lama yang terbuka. Malam itu ia menangis di bahu Rian untuk pertama kalinya. Kenapa dunia begitu kejam sama kita? Rian memeluknya erat, tanpa kata, hanya kehangatan yang Adi butuhkan. Anak-anak mulai beradaptasi. Mereka belajar menunggang kuda kecil, Rian mengajari mereka dengan sabar. Siti yang dulu pemalu kini tertawa lepas saat angin menerpa rambutnya di atas pelana. Adi melihat itu dan hatinya hangat. Tapi tekanan sosial semakin kuat. Seorang teman lama Adi, Budi, yang dulu dekat dengannya, datang ke peternakan dan berbisik, "Adi, kamu harus hati-hati. Desa mau usir kalian." Mereka bilang Rian juga sama sepertimu. Adi terkejut. Apakah Rian juga? Ia tidak berani bertanya, tapi benih keraguan tumbuh. Rian memperhatikan perubahan Adi. Suatu malam, di bawah bintang-bintang, Rian berkata, "Adi, saya tidak mau kamu merasa sendirian lagi. Kita bisa hadapi ini bersama." Kata-kata itu membuat Adi menangis lagi, tapi kali ini karena harapan. Ia mulai sadar, mungkin ada jalan keluar dari kegelapan yang selama ini ia jalani sendirian. Musim kemarau tiba dan peternakan semakin sibuk. Rian membawa Adi dan anak-anak ke pasar hewan di kota terdekat untuk menjual anak kuda. Perjalanan itu penuh tawa. Riko duduk di depan memegang tali kekang, sementara Siti tertidur di pangkuan Adi. Rian mengemudi dengan tenang, sesekali melirik Adi dengan senyum tipis. "Kamu cocok di sini," katanya pelan. Adi merasa pipinya panas. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat bukan sebagai gay yang aneh, tapi sebagai pria yang berharga. Di pasar, orang-orang menatap mereka aneh, tapi Rian melindungi dengan sikap tegasnya. Ia memperkenalkan Adi sebagai teman terbaik saya dan anak-anak sebagai keluarga kami. Kata kami jitu membuat hati Adi berdegup kencang. Saat pulang, truk penuh dengan hasil penjualan, Rian berhenti di pinggir sungai untuk istirahat. Anak-anak bermain air, sementara Adi dan Rian duduk di batu besar. "Saya tidak pernah punya keluarga seperti ini," kata Rian. Adi menoleh. "Saya juga tidak, sampai sekarang." Tapi kedamaian itu terganggu saat berita tentang mereka sampai ke telinga kepala desa. Suatu pagi, sekelompok pemuda desa datang ke peternakan dengan membawa spanduk. "Usir gay dari Bukit Hijau," teriak mereka. Adi langsung melindungi anak-anak di dalam kandang. Rian keluar, tangannya memegang cambuk kuda. "Ini tanah pribadi. Pergi atau saya panggil polisi." Konfrontasi itu berakhir dengan pemuda-pemuda itu mundur, tapi Adi tahu ini baru permulaan. Malamnya ia tidak bisa tidur. "Rian, mungkin saya harus pergi. Saya tidak mau kamu ikut menderita." Rian memegang tangannya. "Kita bersama, Adi. Ingat itu." Rian mulai mengajari Adi menunggang kuda. Di lapangan rumput luas, angin pegunungan menerpa wajah mereka. "Pegang tali ini erat, tapi lembut," kata Rian sambil berdiri di belakang Adi, tangannya membimbing. Saat kuda berlari pelan, Adi merasa bebas untuk pertama kalinya. "Kamu hebat," bisik Rian di telinganya. Adi tersipu. Hubungan mereka perlahan berubah.
Bukan hanya teman kerja, tapi ada ikatan yang lebih dalam, penuh pengertian tanpa kata. Anak-anak juga tumbuh. Riko yang dulu nakal kini membantu Rian memperbaiki kandang. Siti belajar menggambar kuda di buku catatan bekas. Adi melihat mereka dan merasa bangga. Kalian adalah alasan saya bertahan, katanya suatu malam saat menceritakan dongeng sebelum tidur. Tapi di balik itu, krisis identitas Adi semakin dalam. Ia sering bertanya pada diri sendiri, apakah saya pantas bahagia seperti ini? Rian memperhatikan dan suatu hari membawa Adi ke bukit tertinggi. Lihat ke bawah, Adi. Desa itu kecil. Dunia kita lebih besar. Kamu tidak perlu sembunyi selamanya. Persahabatan dengan Rian semakin kuat. Mereka berbagi makan malam sederhana, tertawa atas cerita konyol anak-anak. Adi mulai merasakan sesuatu yang ia kira sudah hilang, rasa aman. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Budi, teman lamanya, datang lagi dan membisikkan rahasia Rian ke telinga Adi. Dia juga gai Adi. Tapi dia sembunyi karena takut kehilangan peternakan. Adi terkejut, tapi ia memilih percaya pada Rian. Itu masa lalu, kata Rian saat Adi bertanya pelan. Sekarang saya pilih kamu dan anak-anak. Hujan deras kembali turun, tapi kali ini membawa berkah. Peternakan penuh dengan jerami segar, dan anak-anak belajar menari tradisional Jawa di halaman untuk hiburan. Rian dan Adi duduk di teras, menonton mereka. Kamu sudah seperti ayah bagi mereka, kata Rian. Adi tersenyum. Dan kamu seperti paman yang mereka idamkan. Kata-kata itu membawa mereka lebih dekat. Suatu malam, saat angin kencang, Rian memeluk Adi untuk pertama kalinya, bukan sebagai teman, tapi sebagai seseorang yang peduli dengan sepenuh hati. Saya takut kehilangan ini, bisik Adi. Kamu tidak akan, jawab Rian. Tapi masyarakat tidak tinggal diam. Kepala desa mengadakan rapat dan memutuskan untuk memblokir jalan menuju peternakan. Mereka bawa pengaruh buruk, katanya di balai desa. Adi mendengar berita itu dari pedagang yang lewat. Ya panik, tapi Rian tenang. Kita lawan dengan cara kita. Rian mulai mengajak anak-anak membantu di pasar desa, menjual susu kuda dan telur. Awalnya warga menolak, tapi melihat senyum anak-anak, beberapa mulai melunak. Ibu-ibu yang dulu menjauhi kini memberikan permen untuk Siti. Adi merasa tumbuh. Ia tidak lagi malu dengan identitasnya. Saat membantu Rian melatih kuda liar, ia berkata, saya dulu takut jadi diri sendiri. Sekarang dengan kamu dan anak-anak, saya berani. Rian tersenyum bangga. Hubungan mereka berkembang pelan, penuh pengertian dan dukungan. Mereka tidak perlu kata-kata besar, cukup tatapan dan sentuhan bahu sudah cukup. Anak-anak juga berubah. Riko yang dulu sering marah karena trauma banjir kini jadi pemimpin kecil, membantu adik-adiknya. Siti belajar menulis surat untuk Abang Adi dan Om Rian. Adi membaca surat itu dan menangis bahagia. Tapi ujian besar datang saat keluarga Rian dari Sumbawa datang berkunjung. Ayah Rian, pria tua keras, melihat Adi dan anak-anak. Ini apa, nak? Kamu bawa orang seperti ini ke rumah, tanya ayahnya kasar. Rian berdiri di depan Adi. Ini keluarga saya sekarang, Pak. Konfrontasi itu berakhir dengan ayah Rian pergi marah, tapi Rian memilih tetap. Adi merasa bersalah. Saya bikin kamu kehilangan keluarga. Rian memeluknya. Kamu adalah keluarga saya yang sesungguhnya. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, mereka berjanji untuk saling jaga. Peternakan semakin makmur, dan desa perlahan mulai menerima. Beberapa warga bahkan datang minta bantuan merawat kuda mereka. Ketegangan mencapai puncak saat musim hujan besar tiba lagi. Banjir mengancam desa dan warga panik. Adi dan Rian bekerja siang malam menyelamatkan kuda-kuda ke tempat tinggi. Anak-anak membantu sebisa mungkin. Tapi saat air naik, Budi muncul lagi, kali ini dengan niat buruk.
Adi, saya dengar desa mau bakar peternakan kalau kalian tidak pergi. Saya bisa bantu, tapi kamu harus tinggalkan Rian. Adi terkejut. Ternyata Budi iri dan ingin memisahkan mereka. Pengkhianatan itu menyakitkan. Adi menghadapi Budi di kandang. Kamu teman saya dulu, kenapa sekarang begini? Budi menunduk. Saya takut, Adi. Takut kalau orang tahu tentang saya juga. Adi memakan, tapi luka tetap ada. Saat banjir mencapai puncak, Rian terjebak di kandang bawah saat atap roboh. Adi berlari menyelamatkan, tangannya berdarah saat mengangkat balok kayu. Rian, tahan, teriaknya. Mereka selamat, tapi Adi sadar, ia rela berkorban apapun untuk pria ini. Anak-anak ketakutan, tapi Adi dan Rian memeluk mereka. Kita keluarga, tidak ada yang bisa pisahkan, kata Adi. Rian melihat Adi dengan mata penuh cinta. Kamu sudah menyelamatkan saya, bukan hanya hari ini. Krisis itu membuat mereka lebih kuat. Desa akhirnya mengakui kontribusi mereka saat Adi dan Rian membantu evakuasi warga dengan kuda-kuda. Adi mengalami pencerahan. Saya dulu malu jadi gay. Sekarang saya bangga karena bisa mencintai dengan tulus. Rian mengangguk. Saya juga. Kita tulis takdir baru bersama. Setelah banjir surut, peternakan bangkit lebih kuat. Anak-anak tumbuh sehat dan bahagia, desa mulai menerima keluarga kecil ini. Adi dan Rian berdiri di depan kandang yang kini diperbaiki, tangan mereka saling genggam. Kita berhasil, kata Adi. Rian tersenyum. Karena kamu, Adi. Kamu yang membuka hati saya. Anak-anak berlarian tertawa di rumput hijau. Siti memeluk kuda bintang, Riko membantu memberi makan. Adi melihat semuanya dan merasa lengkap. Perjalanan panjang dari pengucilan hingga penerimaan mengajarinya bahwa cinta sejati bukan hanya romansa, tapi juga pengorbanan dan keberanian menghadapi dunia. Rian membuka pintu kandang lebar-lebar setiap pagi, simbol harapan baru bagi mereka semua. Suatu sore yang cerah, Adi dan Rian duduk di bukit memandang desa di bawah. Kamu sudah berubah banyak, kata Rian. Adi mengangguk. Dan kamu yang menulis ulang takdir saya. Mereka tertawa bersama, angin membawa kebahagiaan yang lama mereka cari. Apakah penerimaan diri dan cinta sesama jenis selalu bisa mengubah takdir seseorang, atau justru masyarakat yang harus berubah terlebih dahulu? Benar atau salah?